Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Desi. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan diskusi mengenai agenda ketiga, yaitu peran dan kedudukan ASN dalam mendukung smart governance. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan dari saya. Perkenalkan, saya Elitia Dezunovita dari RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang sebagai nutrisionis terampil. Oke, selanjutnya Mbak Ulfa, monggo. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Rofiani dari Puskesmas Candi Mulya sebagai bidan terampil. Baik. Kenalkan, nama saya Lucy Imanur Afifah, sekarang bekerja di RSUD Mundiran sebagai bidan terampil. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ria Puspitasari dari Puskesmas Candi Mulyo sebagai perawat terampil. Baik, dan yang terakhir, monggo. Perkenalkan, nama saya Gilang Anda Rusdianto dari Puskesmas Sukoharjo sebagai sanitarian. Oke, terima kasih buat teman-teman atas perkenalannya. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi diskusi, sebagai materi pembuka di agenda ketiga ini, kita akan berbicara mengenai smart governance nih, di mana smart governance merupakan tata kelola pemerintahan atau organisasi yang tentunya cerdas. Nah, cerdas ini perlu kita garis bawahi ya sebagai kata kunci, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Nah, smart governance ini ada dua pilar nih menurut yang kemarin kita diskusi dan juga hasil belajar di modul. Yang pertama yaitu manajemen ASN dan yang kedua adalah smart ASN. Sebelum kita lanjut, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin sharing-sharing gitu? Monggo, silakan. Boleh menambahkan ya Mbak Desi ya? Boleh banget Sedikit Mas, aja mungkin. monggo ya. Ya, terkait smart governance tadi yang dikatakan Mbak Desi tadi ya, saya setuju bahwa smart governance itu sebuah tata kelola pemerintahan yang kata kuncinya adalah cerdas, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik ya untuk masyarakat. Nah, jadi dari diterapkannya smart governance itu tadi, yang paling akan mendapatkan dampak luar biasa adalah masyarakat itu sendiri. Kita pun juga akan mendapatkan dampaknya juga. Karena pastinya akan sangat mendapat kemudahan, baik dari sisi birokrasi sampai dengan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Tapi itu juga harus diimbangi nih Mbak Desi dengan literasi digital. Kita sebagai smart ASN juga harus punya literasi digital yang baik pula untuk uh, mengimbangi hal tersebut. Tidak hanya kita, tapi masyarakat luas pun juga harus punya literasi digital yang baik. Karena kalau tidak diimbangi, maka smart governance ini nantinya akan tidak maksimal, gitu ya. Karena smart governance itu juga nanti adaptifnya itu adalah tentang digitalisasi. Jadi masyarakat dan kita uh, harus punya literasi digital yang baik pula, begitu. Oke, baik. Ya, ternyata benar banget ya kata Mas Gilang. Memang kita harus punya literasi digital. Sebagai contohnya kan sekarang banyak banget ya kita sering melihat berita itu hanya berdasarkan di swipe-swipe gitu aja ya. Nah, padahal nih kita terusin. Sedangkan kita nggak pernah tahu nih berita itu tuh hoax apa enggak gitu ya. Nah, jadi Ya, perlunya kita untuk menyaring atau kita punya literasi digital tuh di situ gitu ya Mas Gilang ya. iya benar. Oke, selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Eh, Menambahkan saja, saya juga setuju atas pendapat dari Mas Gilang sama Mbak Ulfa ya, karena target dari smart governance ini adalah mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang cerdas dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, makasih Mbak Lucy tambahannya. Dari yang terakhir mungkin Mbak Ria ada tambahan? Oke Mbak Desi, berarti intinya itu kan pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas kerja birokrasi. Kira-kira seperti itu enggak teman-teman? Benar Nah, sekali Mbak gimana Desi. teman-teman nih? Ya, Ya, saya betul. kira seperti Betul ya? Sama sebenarnya, iya. Setuju ya, ya? ya. Oke, jadi di lain sisi juga kita menerapkan nilai adaptif gitu ya Mbak.
karena kita mengimplementasikan IT atau teknologi informasi yang ada di luar dengan perkembangan yang begitu cepat, kita juga harus bisa mengikuti gitu ya. Oke. Kemudian ngomongin soal smart government nih, menurut teman-teman, kita kan ada di Kabupaten Magelang ya. Nah, Kabupaten Magelang ini sudah ke arah smart governance belum sih? Karena kalau yang saya lihat sendiri di Kabupaten Magelang ini, mulai dari sistem pemerintahan, kemudian ada juga aplikasi-aplikasi di mana sudah berbasis elektronik nih. Menurut teman-teman gimana nih? Ya boleh menambahkan ya, atau mungkin tanggapan saya juga ya. Menurut saya nih untuk Kabupaten Magelang, apakah sudah smart government atau belum gitu ya? Menurut saya sendiri Kabupaten Magelang sudah menuju smart governance. Ini dapat kita lihat dari bagaimana sekarang kabupaten mencoba menerapkan smart city yang dimulai itu sudah pada tahun 2017, sudah agak lama. Hingga sekarang kita sudah melihat nih hasilnya nih, smart city itu adanya program seperti eh, Paveso Merapi, Puspa Gemilang, dan aplikasi berbasis Android Jelajah Magelang. Nah, ini 3 aplikasi atau 3 program unggulan dari Smart City, gitu, Mbak. Jadi, saya rasa untuk Kabupaten Magelang sudah menuju ke Smart Governance sampai saat ini. Oke, Gitu. jadi memang udah ke arah sana ya, Mas. Dan Iya, aplikasi-aplikasi ini memang sudah apa sering kita pakai gitu ya, istilahnya. iya. Oke, selanjutnya ada pendapat dari Mbak Mungkin Ulfa, saya dapat silakan. menambahkan sedikit, salah satu aplikasi yang sudah digunakan di Kabupaten Magelang yaitu Simple Pol. Meskipun aplikasi ini tidak hanya di Kabupaten Magelang, tetapi aplikasi ini sudah dapat diimplementasikan di Kabupaten Magelang. Kegunaan dari aplikasi ini yaitu adalah untuk memudahkan kita untuk tes kesehatan jika kita ingin memperpanjang ataupun memperbarui SIM, baik yang perpanjangan maupun yang akan. Dari Mbak Iya. Ria atau Mbak Lucy? Monggo. Sedikit menambahkan juga ya Mbak ya, di samping aplikasi-aplikasi itu juga dari instansi-instansi pun juga sudah banyak yang memunculkan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan masyarakat. Contohnya di Rumah Sakit RSUD Muntilan, tempat saya bekerja, itu juga sudah mulai memakai aplikasi Simponi. Simponi itu adalah sistem pendaftaran online, jadi masyarakat tidak harus datang pagi-pagi subuh ke sana untuk mengambil nomor antrian, tapi sudah cukup memakai Simponi itu, mendaftar di situ, nanti agak siang baru ke rumah sakit untuk melakukan daftar ulangnya. Oke, terakhir mungkin pendapat dari Mbak Ria, silakan. Saya menambahkan dari Mbak Lucy tadi ya. Kalau di RSU Muntilan kan punya Simponi. Kalau untuk puskesmas itu punya yang namanya Simpus. Jadi Simpus itu adalah terobosan teknologi dari Dinkes ya. Simpus itu artinya Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Jadi seperti layanan satu pintu, mulai dari pendaftaran, terus dokumentasi pemeriksaan pasien itu tertulis di situ, terus obat-obat yang didapat oleh pasien juga tertulis di situ, sampai dengan rujukan. Jadi dari aplikasi itu sangat memudahkan kami dalam bekerja. Seperti itu Mbak Desi. Oke, wah ternyata ini sudah modern sekali ya Mbak Puskesmas zaman sekarang itu. Dari saya sendiri ya sekarang, kalau dari saya sendiri sih saya tertarik ke sebuah aplikasi yang ada di Magelang yaitu mengenai Jelajah Magelang. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang dengan tujuan agar masyarakat itu mendapatkan informasi berkaitan dengan lokasi wisata, produk, serta pemesanan tiket yang mencakup di wilayah Kabupaten Magelang. Jadi bukan hanya destinasi wisata apa aja yang ada di Magelang, tetapi juga produk-produk dari UMKM-UMKM bisa masuk ke aplikasi tersebut, bisa menampilkan dagangannya, bisa menampilkan produknya, seperti itu. Gitu. Nah, kita nih ada 5 isu berarti ya dari masing-masing anggota diskusi nih. Mungkin dari teman-teman ada usul nggak nih isu apa yang menarik gitu yang mau kita angkat untuk topik diskusi kita pada siang hari ini? Aku lebih tertarik sama yang diceritain sama Mbak Desi tadi deh soal aplikasi jelajah. Soalnya itu kan aplikasinya secara umum ya.
bisa diakses oleh semua masyarakat gitu, nggak cuma di instansi-instansi tertentu. Oh iya, tentunya kalau aplikasi Jelajah Magelang ini sasarannya memang seluruh Indonesia ya, tentunya buat turis pun juga sebenarnya bisa kalau yang mampu atau tahu kalau ada website atau aplikasi ini gitu. Oke, udah setuju semua berarti ya? Sepakat nih kita bahas mengenai Jelajah Magelang? Ya, Sepakat. setuju juga, Mbak. Oke, Oke, Ya. nah dari tadi kan kita udah membicarakan pengertian dari aplikasinya, kemudian isi di dalamnya itu ada apa aja, kita sudah bahas ya. Nah, yang ingin saya ini diskusikan lagi tuh, efektif nggak sih aplikasi ini ke masyarakat sendiri, kemudian ke pelaku UMKM sendiri tuh efektif nggak menurut teman-teman? Menurut saya untuk aplikasi Gajah Magelang ini efektif atau tidak, saya rasa cukup efektif. Karena apa? Website atau aplikasi ini bisa kita jumpai dengan mudah. Kita bisa download aplikasi tersebut di Play Store ya, tersedia gratis. Penggunaannya juga mudah dan itu manfaatnya juga banyak, terkhusus untuk menarik wisata ini, menarik wisata di Magelang. Karena kita tahu Magelang itu wisatanya banyak banget tuh. Nah, itu akan jadi daya tambah menariknya para wisatawan. Mereka jadi ingin menjelajah Magelang itu nggak bingung gitu. Jadi mereka bisa bisa merencanakan mau kemana itu dari rumah. Karena kita tahu sih selera orang-orang beda-beda ya. Jadi ada yang ingin wisatanya ke kuliner, ada ingin wisatanya ke tempat-tempat religius, ada yang juga ingin mengenal sejarah. Nah, di aplikasi itu yang saya lihat, itu sudah tersedia menu-menu sendiri-sendiri, loh. Jadi cukup mudah, cukup simpel, dan cukup membantu untuk para wisatawan. Jadi sangat efektif sih menurut saya. Gitu. Oke, diakses juga mudah ya, Mas? Diakses cukup mudah. Oke. Kalau nggak mau aplikasinya, nggak mau download aplikasinya bisa di web. Gitu. Kalau mau yang Oh, lebih simpel ya di aplikasi. Gitu. berarti ada dua opsi ya, bukan cuma aplikasi Iya, aja, tapi kita juga ada di website ya. iya. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada tambahan nggak nih? kalau dari saya melihat manfaat dari aplikasi itu sepertinya bisa menunjang untuk peningkatan ekonomi deh Mbak. Karena itu kan ada fitur UMKM. Jadi masyarakat yang memiliki UMKM bisa mendaftar untuk masuk ke situs itu. Oke, jadi selain mendukung juga kita ini ya Mbak menerapkan nilai salah satu contoh dari perwujudan Smart ASN yaitu entrepreneurship ya Mbak. Iya, Karena di betul. situ kita mengembangkan dari UMKM di Kabupaten Magelang sendiri supaya taraf ekonominya menjadi lebih meningkat gitu ya. Oke, Ya, betul sekali. selanjutnya dari Mbak Ulfa atau Mbak Lucy. Kalau dari saya hampir sama juga sih, Mbak. Dari situ juga kita bisa tahu ya wisata-wisata apa aja yang ada di Kabupaten Magelang. Cuma ya itu mungkin ada kelemahannya ya karena dari sistem aplikasi ini juga tidak semua warga masyarakat itu kan punya HP yang mendukung atau minimal HP Android lah. Jadi tidak semuanya bisa mendownload aplikasi tersebut dan bisa tahu apa itu jelajah Magelang. Jadi mungkin usulnya mungkin lebih ke sosialisasi ya. Kalau enggak juga kan nggak semua orang mau untuk download aplikasi. Biasanya kan mereka kan lebih suka scrolling di Instagram ya. Saran saja sih kalau dari saya saran saja mungkin lebih baik di samping pakai aplikasi dan web itu dari Kabupaten Magelang juga mungkin lebih membuat satu akun Instagram khusus yang isinya nanti tentang jelajah Magelang. Itu sih Mbak, biar orang-orang lebih mudah untuk tahu apa aja wisata dan UMKM yang ada di Kabupaten Magelang. Oke, jadi memang perlu ya Mbak sosialisasi lebih lanjut, apalagi generasi 2000-an sekarang kan mainnya udah main Instagram, TikTok mungkin ya, di mana jarang banget mungkin buka website, jadi bisa ditampilkan Instagram, kemudian diarahkan menuju link websitenya, gitu ya. Oke, kan dari tadi kita udah ngebahas soal efektif enggak, kemudian kelebihannya. Nah, tentunya suatu program atau aplikasi itu nggak lepas dari kelemahan ya. Kalau kelemahan mungkin dari teman-teman
Ada yang mau menyampaikan saran ataupun mengulas seputar kelemahan dari aplikasi ini, boleh. Silahkan. Ya, Mbak Desi, izin menambahkan mungkin kekurangannya ya dari aplikasi ini yang saya temukan sejauh ini ya. Mungkin aplikasi ini banyak baiknya, tapi masih ada kurangnya, masih bisa dimaksimalkan. Jadi aplikasi ini tuh masih belum ramah untuk turis asing, Mbak. Jadi bahasanya yang di aplikasi itu masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi belum bisa fleksibel dengan bahasa mana aja. Sehingga turis asing mungkin akan kesulitan untuk menerjemahkannya gitu, Mbak. Jadi kalau boleh saran sih penambahan fitur untuk translatingnya. Jadi penggunanya bisa memilih untuk menggunakan bahasa yang mana. Mungkin itu akan jauh lebih bagus lagi nantinya. Gitu. Oke, betul banget ya Mas Gilang. Karena di mana Magelang itu kan di situ ada Candi Borobudur yang mana menjadi wisata internasional ya tentunya. Dan banyak banget nih turis di Magelang tuh. Nah, kalau mereka mau ngakses, kalau nggak ada bahasa asing kan juga sedikit susah gitu ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin kurang sosialisasi aja sih Mbak, lebih tepatnya karena mungkin bagi warga Magelang sendiri juga belum begitu familiar dengan aplikasi tersebut. Jadi perlu untuk disosialisasikan dengan gencar sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan sebagaimana dari tujuan aplikasi tersebut dibuat. Oke, jadi supaya lebih maksimal ya Mbak penggunaannya itu sasarannya juga lebih luas gitu ya. Dari teman-teman ada tambahan lagi? Sudah? Oke, kalau dari saya Ini sudah. pribadi, hampir sama sih. Jadi karena memang aplikasi ini mungkin kurang disosialisasikan ya. Sebenarnya aplikasinya sangat bagus sekali karena fitur juga banyak, lengkap, merupakan salah satu program unggulan juga ya di Kabupaten Magelang gitu. Cuman karena yang bisa mengakses itu malah mayoritas orang Magelang karena yang tahu aplikasi itu justru orang Magelang gitu ya. Jadi mungkin perlu lebih luas lagi dalam sosialisasinya gitu. Oke, sepertinya sudah cukup ya diskusi kita pada pagi hari ini atau ada tambahan lagi yang ingin disampaikan sama teman-teman? Sudah cukup. Sudah Sepertinya cukup. cukup ya, Mbak. Sudah cukup ya, baik. Saya akan izin sampaikan sedikit ya tentang kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini yang membahas mengenai smart governance. Jadi smart governance itu merupakan tata kelola di mana targetnya adalah perilaku yang nantinya akan menghasilkan sikapnya efektif maupun efisien gitu ya. Nah, untuk saat ini memang Kabupaten Magelang seperti yang kita diskusikan tadi sudah mengarah ke smart governance. Ditunjukkan dengan sudah adanya berbagai macam fitur pemerintahan, kemudian aplikasi-aplikasi berbasis online, bahkan di instansi tempat kerja kita sendiri pun sudah menerapkan ya gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari smart ASN perwujudan mengenai perkembangan informasi teknologi informasi gitu. Dan juga tentunya mendukung kewirausahaan tadi dengan adanya fitur tersebut pelaku UMKM semakin lebih mudah untuk memasarkan produknya bukan hanya secara langsung tetapi juga disambi istilahnya dari rumah pun kita juga bisa berjualan gitu. Gitu sementara untuk diskusi kita pada siang hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil buat teman-teman, buat saya juga ya. Terima kasih untuk waktunya yang sudah menyempatkan. Monggo dilanjut, Mbak Lucy kalau mau sambil dondomi lagi boleh, silakan. Gitu ya. Iya. Kita tutup diskusi kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dimulai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Oke, kita tutup. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Izin live ya.